Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بهداه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي هو لكل باب مغلق مفتاح وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر الحباib الkiram معاشر الحاضرين معاشر المسلمين rahimakumullah yang sama-sama kita hormati para habaib kita antaranya Habib Abu Bakar Habib Saleh bin Taufik bin Syahab Al-Habib Alwi Muslim Al-Attas Al-Habib Muhammad Al-Attas Abdul Rahman Al-Jufri dan para habaib lainnya Zainal Jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluang waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir dalam rangka rutinitas kita membaca Asmaul Husna sebagaimana amalan dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di majelis ini. Mudah-mudahan amalan-amalan yang selalu rutin diamalkan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas ini dapat juga kita amalkan sampai di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya enggak pulang dari tempat ini kecuali membawa ampunan Allah, rahmat Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit, mohon maaf kalau tausiah didahulukan mengingat pada jam 9 sebentar hampir biasa rutin ada pengajian rutin juga barengan ya di Condet setiap bulan minggu pertama di malam ini Kamis ya. Jadi ini mengingatkan kita mengambil pahala istiqomah walaupun sedikit insyaallah kita semuanya enggak mengurangi daripada keberkahan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah setelah ini bisa dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Hadirin sedikit tentang fadilah di mana amalan yang selalu dilantunkan bahkan selalu diabadikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Salah satunya pembacaan Yasin, pembacaan Ratibul Attas, zikir-zikir Asmaul Husna dan lain sebagainya. Ini adalah amalan-amalan salafun shalihun ya, salah-salah kita yang soleh. Yang mereka semuanya ini mendapatkan darajatul ulya wal manzilatul quswa. Darajat yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperoleh semuanya itu bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai, tapi dengan mengamalkannya amalan yang istiqamah, mudawamah, muwadhabah, wastimrar ya. Terus menerus gitu, enggak putus. Walaupun itu sebulan sekali. Walaupun itu waktunya cuma sebentar umpama. Tapi bagi amalan-amalan yang kecil, yang mudawamah, yang istiqamah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan yang banyak tapi putus-putus. Bahkan ulama sendiri pernah berkata, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit yang menetap terus menerus, artinya istiqrar ya, enggak berubah-berubah terus begitu. Itu lebih baik dibanding banyak tapi lari habis itu enggak ada lagi. Ya, kurang mendapatkan kesan-kesan yang baik, kurang berpengaruh di dalam jiwa kita. Kalau amalan tadi itu putus-putus, tapi kalau istiqamah, mudawamah, wah itu walaupun dikit bisa berkesan. Jadi salah satunya ini zikir-zikir Asmaul Husna, wirid yang setiap bulan bahkan setiap tanggal 15, puasa 3 hari setiap bulan. Zikir-zikir yang diamalin pagi, sore itu memang terus terang memang kata ulama salihun istiqamah ini bukan hal-hal yang kecil ya, tapi berat. Namun sesuatu yang berat itu mengandung pahala besar. Katanya ulama, ats-tsawab ala qadri ta'ab. Jadi pahala itu tergantung kepayahan kita dalam mengemban ibadah. Semakin kita berat, semakin besar pahalanya. Nah, di situ mau ambil apa enggak gitu. Bagi orang-orang yang menyayangkan pahala itu, wah enggak mau dilewatin. Walaupun itu berat, nikmat buat dia. Nah, dianggap ringan.
jauh dianggap dekat. Bahkan sesuatu yang dianggap menurut dia tadi lama, enggak, sebentar gitu. Kalau orang-orang yang istiqomah, mudah-mudahan kita bisa kayak gitu, amin. Sedikit satu hadis tentang fadilah istiqomah. Diriwayatkan dari An Abi Samrah. Ada yang bilang An Abi Amr atau Abi Amrah, ya, Abi Amr atau Abi Amrah. Ini namanya gelarnya Abi Amr atau Abi Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ia orang ini sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan memohon satu ajaran, amalan apa ya Rasulullah yang pantas buat saya lakukan. Dia bilang, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Nabi ajarkan sama saya kulli fil Islam. Fil Islam maknanya itu dalam Islam maknanya fi aqidatihi wa syariatihi. Dalam ajaran-ajaran Islam dan syariat-syariat Islam, akidah-akidah Islam, yang mana qaulan, satu ajaran itu di situ ada satu nasihat, qaulan. Qaul yang dimaksud di sini ini jami'an lima'anid din, yang menyingkap semua makna-makna agama. Ya kan? La as'alu anhu ahadan ghairak. Yang mana Nabi kalau kau udah ajarkan kepada saya satu ajaran syariat akidah Islam yang betul-betul menyingkap makna-makna agama, la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya enggak butuh tanya sama orang satu pun selain kau. Artinya apa? La ahtaju ila tafsir. Saya enggak perlu lagi dijelasin karena sudah jelas dari kau, enggak perlu lagi yang lain menjelasin. Jadi minta satu kalimat, kalau bisa ya Rasulullah wa'u jisli. Kalau bisa yang pendek, Nabi enggak usah panjang-panjang dia bilang. Yang pendek, nggak usah panjang-panjang, simpel, padat, singkat, berisi. Ini sahabat kalau nanya macam-macam lagi mintanya, ya kan? Maunya nggak usah panjang-panjang. Memang benar juga. Biasanya kalau amalan itu nasihat itu panjang susah diapalin. Kalau pendek kan gampang, ya kan? Oh gitu. Dan Nabi orangnya cerdas, pinter. Apa yang dimohon oleh sahabat itu selalu diberikan sesuai sama apa yang diingininya. Nabi cuma ngomong 2 kalimat. Nabi, oh gitu, mau. Ya udah. Kata Rasulullah, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian teguhkan pernyataanmu tadi mengatakan kau beriman sama Allah, istiqomah terus mudawamah sampai akhir hayatmu. Udah, itu amalan menyingkap semua makna-makna agama. Dari syariatnya, akidahnya, semuanya ada di situ. Ya kan? Bahkan kata ulama ulama salihun, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Ai amantu billah, apa itu katanya ulama? Jaddid imanaka, perbaharui iman kamu itu billah kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadakkiran biqalbik, yang kau ucapkan dari hati. Iman itu di hati, bukan di lisan ya. Kalau betul-betul diperbarui terus di hati, wah cakep itu iman. Ya. Iman ini bisa berkilau hadirin, bisa juga berkarat, ya kan? Berkilau bisa lebih terang dibanding terangnya yang namanya sinar matahari bolong. Bisa jadi berkarat seperti karatnya besi, bahkan lebih hitam dibanding hitamnya segala macam yang pekat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah dikuatin iman dengan iman yang kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbarui terus, ditetesin dikit-dikit, itu berkilau kayak dipoles gitu. Jaddid imanaka mutadakkiran biqalbik. Ya kan? Udah gitu dzakiran bilisanik. Dari hati diimani, ya, diperbarui terus diungkapkan dengan lisan juga. La ilaha illallah. Itu iman itu, la ilaha illallah itu salah satunya memperbarui iman. Iman ini kadang-kadang suka maju mundur, kembang kempis, ya kan? Tinggi, kadang-kadang kurang, kadang naik. Nah, salah satunya naiknya iman itu dengan kayak gini nih. Banyak taat sama Allah, mutadakkiran biqalbik, litastahdira jami'a ma'ani arkanil Islam, supaya kau bisa hadirkan semua makna-makna rukun-rukun yang terperinci dalam agama Islam. Yang di situ katanya ulama unasalihun wa yadkhulu dzalika, masuk dalam hadis Rasulullah SAW ini tadi itu ada amalul qalbi, amalan hati, ada amalan lisan, wa amalul badan, amalan badan tubuh kita, lisan, tangan gitu, semuanya masuk dengan satu kalimat. Apa? Qul amantu billah tsumma istaqim, istiqomah. Dan kata ulama unasalihun hadirin di dalam kitab Al-Wafi karangan Al-Imam Dr. Mustafa Al-Bughah yang mensyarahkan syarah daripada hadis Arba'in Imam Nawawi,
Di situ diterangkan tentang mana istiqamah. Ada al-istiqamah huwa ma'khudun min qoulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, artinya beriman dengan iman kepada Allah. Udah gitu istiqamah. Tsumastaqamu, mereka itu istiqamah dalam pernyataannya mengatakan Tuhannya cuma Allah, enggak ada lagi. Ya kan? Niscaya tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun menyertai mereka para malaikat-malaikat. Di kirinya dia, di kanannya dia, di belakang, di depan, malaikat-malaikat selalu menyertai. Ngapain dia menyertai kita? Itu selalu memberikan kabar gembira di hatinya tadi dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kau enggak usah takut, enggak usah sedih. Manusia itu perasaan takut biasanya apa yang sudah terjadi ditakutin. Dan sedih itu yang mikirin yang bakal terjadi nanti setelahnya. Katanya orang yang istiqomah, yang ke depan sama yang ke belakang nggak usah pikirin, nggak usah ditakutin, nggak usah dianggap sedih kata dia. Karena apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau itu sudah gembira aja dengan surga yang sudah dijanjikan buat kamu. Siapa orang mau takut kalau sudah gambarannya surga jadi? Nggak ada yang ditakut di neraka kalau dia dulu masuk surga. Ya kan senang, udah nggak ada rasa-rasa takut. Dunia dengan problemanya apapun, kalau orang istiqomah semuanya takut sama dia. Ini orang-orang istiqomah dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala kecil semua problema dunia itu. Buat dia itu nikmat, ya kan? Sampai dalam ayat tadi sambungannya apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat orang istiqomah itu kabar gembira terus di dunia sampai di akhirat. Bahkan malaikat bilang apa? Nahnu, kami ini semuanya malaikat diperintahkan sama Allah untuk menjadi apa? Auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Menjadi pelindung-pelindung kamu, penolong-penolong kamu dalam saat genting kamu, dalam saat apapun yang kau ingin, kami ini selalu menyertai kamu. Waktu mau dicabut nyawanya, malaikat bilang, "Enggak usah takut, enggak usah sedih." Maksud mikirin apa? Ini loh anak, udah enggak usah pikirin, anak ini anak jaga semuanya. Harta inti udah aman cuma. Nanti di kuburan gimana malaikat? Anak temen inti, nggak usah takut. Ntar kita rebahan di situ macam-macam, segala macam dikabarin enak terus. Itu di dunia sampai di akhirat. Itu fadilahnya istiqomah. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada yang dirasain takut, sedih, enggak ada. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu semuanya, amin ya. Dan ayat ini ditafsirkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam tafsirnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang dimaksud tsumma istaqamu orang-orang yang betul-betul menyatakan Tuhannya Allah, kemudian dia mengatakan istiqamah dalam pernyataannya, ay maknanya apa? Lam yusyriku bihi syai'a. Setelah dia mengatakan Tuhannya Allah, enggak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, terus sampai matinya. Wa qala aidan, begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga bilang yang dimaksud tsumma istaqamu tsumma lam yaltafitu ila ilahin ghairi. Enggak melirik adanya Tuhan selain Allah, enggak ada semuanya. Orang bilang bohong semuanya, enggak dilirik, enggak mau dilihat, enggak diakui. Kayak gitu. Jangan bilang, "Ya emang benar juga kamu ada Tuhan," enggak boleh. Jadi musyrik, ya kan? Wa qala aidan, begitu juga Imam Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksud di sini nih, tsumma istaqamu, kemudian kaum istiqamah ala annallaha rabbahum. Ala annallaha rabbuhum, bahwa dia mengatakan bahwasanya Allah itu cuma satu-satunya Tuhan mereka udah. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan kayak gitu, Sayyidina Umar Ibn Khattab juga waktu berdiri menghadap di atas mimbar khutbah, waktu membaca ini ayat, diriwayatkan Sayyidina Umar Ibn Khattab baca innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang dimaksud tsumma istaqamu, setelah mereka mengatakan Tuhannya Allah, lalu dia istiqamah ala taatihi, taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan jalani, yang dilarang jauhin udah. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi walhasil ulama-ulama menafsirkan makna tsumma istaqamu ala tauhidil kamil. Istiqamah melalui ketauhidan yang sempurna. Enggak boleh ada menyatakan Tuhannya terus ada lagi pengakuan selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan hadis ini hadirin kelihatannya kayak gitu ya. Satu kali ulama bilang ini salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad. Nabi itu punya mukjizat namanya jawami'ul kalim. Kalau ngomong simple, singkat, padat, berisi. Ya kan? Simple, singkat, padat, berisi semuanya udah.
Sampai hadzal hadis min badi'i jawami'il kalimi allati ikhtussa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang Nabi itu sendiri yang punya nih kekhususan itu kalimat. Nabi-nabi dulu nggak punya, ya kan? Semua manusia nggak punya. Kalau Nabi ngomong, kita ngomong 1000 nih, disingkat sama Nabi satu kalimat bisa. Nasihat kita nih 1000, sama Nabi singkat semua nasihat nyangkup di situ. Semua ada. Kayak tadi nih. Begitu juga doa kita nih yang panjang, doa beribu-ribu. Nabi mau singkat satu doa cukup udah. Sudah mengalahkan doa kita sendiri. Dikir kita nih ribuan, sama Nabi dikir 2 kalimat sama udah. Makanya rotib-rotib Al-Haddad itu rotibnya amalannya Rasulullah nggak banyak-banyak. 3. Ya kan? Beda sama orang-orang yang baca 1 juta kali, ya kan? Ini enggak. Tapi karena itu mengalahkan semuanya. Itu salah satu apa min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a ikhtisarihi, dan yang terkandung dari singkatnya, simpelnya dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu katanya ulama gajama'a arkanul Islam. Di situ sudah menyangkut rukun-rukun Islam semuanya. Ya kan? Apa hadirin? Yang di dalam rukun-rukun Islam tadi itu isinya cuman menjawab dari pertanyaan orang tadi itu dengan satu pertanyaan, cuman dijawab cuma 2 aja, fi kalimatin, 2 kalimat. Apa tuh? Tauhidun wal istiqamah. At-tauhid wal istiqamah. Tauhid dan istiqamah. Ya, tauhid mengesahkan Allah, lalu istiqamah. Terus katanya ulama, dan dalam kandungan makna tauhid, artinya iman tadi itu terkandung di dalamnya iman. Tauhid itu iman kan? Amantu billah, ya kan? Hasilun bi amantu billah, terkandung, tercapai di dalam kalimat amantu billah. Katakan saya beriman kepada Allah, tauhid. Lalu istiqamah, apa itu hadirin? Ito'ah, ketaatan. Karena taat sama Allah itu harus istiqamah. Hiya kullu imtithalu kullu ma'murin wajtinabu kullu mahdurin. Menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua larangannya. Ya kan? Itu perintahnya. Istiqamah cuma itu aja udah. Nah, ini kalau dilakukan hadirin, darajat yang tinggi kita bisa dapatin. Makanya kata Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi bilang apa? Al-istiqamah, ini istiqamah terus-menerus dalam amalan apa saja, dzikir, wirid, tasbih, tahmid, amalan badan, amalan hati, bahkan tempat. Orang dulu tuh ngajiin di situ terus duduknya. Ya, istiqamah sampai kayak gitu itu jadi saksi di akhirat semuanya. Al-istiqamah itu darajatun biha kamalul umur, yang bisa ngangkat darajat ke semua perkara yang sempurna. Orang istiqamah coba, nanti kalau mau jadi orang alim, ngaji terus lama-lama jadi sempurna itu benar-benar. Nanti hatamin sampai habis, bakal benar-benar sempurna. Tapi kalau putus-putus, ya nggak bisa. Ngaji setengah-setengah, nggak bisa. Kurang istiqomah. Karena istiqomah itu darajatun biha kamalul umur, wa biwujudiha husulul khairat. Dan dengan adanya istiqomah, semua kebaikan bakal tercapai. Jadi pingin apa coba? Pingin bangun rumah, terus-menerus usaha-usaha dapat tercapai. Ya kan? Apa aja coba istiqomah. Tapi kalau malas ya nggak bisa, putus. Istiqomah mengajiin terus bakal tercapai. Wa biwujudiha husulul khairat kulliha, semua bakal tercapai. Bahkan katanya ulama, wa man lam takun mustaqiman fi halihi dha'a sa'yuhu wa khaba jidduh. Siapa orang enggak punya amalan istiqomah dalam hal ikhwal kesehariannya, maka sia-sia semua upayanya. Bahkan hadirin enggak bisa diharap semua kesungguhannya, keseriusannya enggak bisa. Itu serius-serius putus enggak jadi. Ya kan? Istiqomah beda. Wakila, sebagian ulama bilang apa? Al-istiqamah la yutikuha illa al-akabir. Enggak bisa diperoleh ini kecuali orang-orang besar. Ya, enggak bakal dapat kecuali orang gede, orang-orang yang dapat darajat. Habib Soleh Tanggul tuh doanya mustajab. Waktu ditanya, "Kok bisa Habib kalau setiap baca doa lebih cepat katanya dibanding petir?" Dia bilang, "Bagaimana Allah enggak mau ijabahi doa ana? Ana udah 40 tahun enggak maksiat sama Allah." Bayangin. 40 tahun anak enggak maksiat sama Allah, masa Allah mau tolak doanya? Subhanallah. Itu istiqomah yang gitu-gitu itu bisa. Bisa enggak kita? Mudah-mudahan ya, amin ya. Itu mendapatkan darajat itu gara-gara amalan istiqomah tadi. Enggak ada orang wali jadi darajat mulia kalau enggak istiqomah, enggak bisa. Jadi istiqomah kelihatannya seperti tapi besar. Bahkan juga ulama Imam Ibn Rajab juga pernah mengatakan al-istiqamah, ini istiqamah ini hiyal khaslatul lati kamulatil mahasin. Segala macam kebaikan bisa menjadi sempurna dengan istiqamah. Kebalikannya, wa bi faqdiha qabuhatil mahasin. Dengan enggak adanya istiqamah, semua kebaikan jelek. Semua kebaikan jelek. Gara-gara enggak ada istiqamah. Tapi ada istiqamah jadi cakepnya.
Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin semuanya. Amin ya. Nah, terakhir hadirin, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita ini yang kita lakukan semuanya ini tunaikan semua karena Allah dan tujukan semuanya ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa mendatangkan keridhaan, datangkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, angkat derajat kita, dan mudah-mudahan golongkan kita bersama orang tua-tua kita yang salihin salihat, abidin abidat, adzakirin Allah katsiran wadzakirat. Karena ulama ulama salihun pernah mengatakan barang siapa ingin mendapatkan derajat orang-orang yang mulia, minimal dia tidak jauh dari amal-amalan mereka. Dia mengikuti thariqahnya, maka kelak mereka akan disandingkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.